Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim ولمن أجازهم إلى منتهى إسنادهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini kita sampai pada bab ke-25 dari kitab Al-Kawakib Al-Lamma'ah tentang menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in tabi'in, dan para ulama serta guru-guru kita serta semua umat Islam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam barisan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis wal ishrun. Amarallahul mu'minina biwiqayati anfusihim wa ahlihim adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari adab neraka. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di mana neraka itu dijaga oleh para malaikat yang kasar, ya, yang tidak ada ramah-ramahnya. Ghiladun syidadun, berperangai kasar, keras. La ya'sunallaha ma amaruhum, mereka tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan untuk mereka. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Di dalam ayat ini kita akan melihat bagaimana penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan wa wiqayatul anfusi bi ilzamiha amrullah. Dan yang dimaksud dengan menjaga diri kita dari neraka adalah dengan bi ilzamiha amrullah. Dengan melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terikat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan menjaga diri jangan sampai masuk neraka. Ya. Karena siapa saja yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yaitu dinul Islam, maka ada jaminan bagi dia
untuk tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti di dalam neraka. Justru orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah ku anfusakum itu maksudnya adalah uh, taati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami bi amrihi imtithalan wa nahyihi ijtinaban. Termasuk di dalam upaya menjaga diri kita dari siksa api neraka adalah dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya. Mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Itulah takwa. Ya. Jadi ketika seseorang ini sudah berada di atas as-siratal mustaqim, ya, dia iltizam dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita tahu Islam ini mengatur segala aspek kehidupan dengan perintah dan larangan dalam semua aspek tersebut. Ketika kita sudah berada di jalan seperti itu, jalan ketakwaan, maka inilah yang menjadi sebab kita ini terjaga dari siksa api neraka. Di samping itu wat taubati amma yuskhitullaha wa yujibul adab. Di samping teguh di atas jalan dinul Islam dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, juga harus bertaubat terhadap apa-apa yang telah dilakukan sebelumnya, di mana kelakuan-kelakuan kita sebelumnya itu bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharuskan adanya azab. Ya. Maka ini harus ditaubati. Ya. Dan sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, taubat itu mengharuskan satu, berhenti dari perbuatan maksiat. Yang kedua, menyesal dari perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan jika dosa ini berkaitan dengan manusia, maka apa-apa yang menjadi hak adami, hak manusia yang lain harus dikembalikan. Itu yang dinamakan dengan taubat. Nah, maka inilah yang mesti harus dilakukan ketika seseorang berketetapan untuk supaya selamat dari siksa api neraka, menjaga diri dari siksa api neraka. Berikutnya, wa wiqayatul ahli wal auladi bita'dibihim wa ta'limihim. Dan yang dimaksud dengan menjaga keluarga, ya, wal aulad, ya, istri dan anak-anak, yaitu dengan bita'dibihim wa ta'limihim. Ya.
mendidik mereka dan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang memang harus diketahui dalam agama ini agar mereka juga terikat dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi larangannya. Wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka untuk tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar. Terkait dengan diri sendiri, kita berusaha untuk terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang, serta bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan di masa lampau. Di samping itu adalah dengan menjaga uh, keluarga, ya, anak istri dari siksa api neraka juga dengan cara bita'dibihim wa ta'limihim wa ijbarihim ala amrillah. Fala yuslimul abdu illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi. Maka tidak akan selamat seorang hamba illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi, kecuali dia menegakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, pada dirinya, wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi minaz zaujat wal aulad wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Dan eh, juga menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan apa-apa yang masuk ke dalam wilayatihi, kekuasaannya. Orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya. Minaz zaujat, yaitu para istri, wal aulad, anak-anak, wa ghairihim, dan selain mereka, mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi, yang memang orang-orang ini berada di bawah kekuasaan, di bawah pengelolaannya. Nah, jadi tidak akan selamat seseorang itu kecuali dia uh, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena itu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk bukan hanya memastikan kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga keluarga kita pun demikian. Jadi jangan sampai dibiarkan jika ada istri atau anak-anak yang tidak tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan-larangannya. Berikutnya ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaqul, Abdullah ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanyain, akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap rakyatnya, kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang khalifah itu adalah pemimpin, dan dia akan ditanya tentang rakyatnya, tentang rakyatnya. Jika ada rakyatnya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seorang pemimpin juga akan ditanya oleh Allah kenapa dia bermaksiat. Apa yang dia sudah lakukan, ya, terhadap rakyatnya ini? Apakah sudah dididik dengan agama, sudah diberitahu, sudah diberikan pengajaran yang secukupnya, sudah ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rakyatnya ini, ataukah tidak? Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Al-imam. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pria, seorang laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya,
rakyat bagi seorang kepala keluarga ya istri dan anak-anak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang perempuan adalah ra'iyah, ya, pemimpin di dalam baiti zaujiha. Dia uh, pengelola rumah dari suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas uh, kepemimpinannya itu. Bagaimana pengaturannya terhadap rumah. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan seorang pelayan itu adalah ra'in, adalah pemimpin, ya. Makna bahasanya ra'in itu penggembala. Fi mali sayyidihi. Ya, dia adalah pemimpin di dalam harta dari sayyidnya, tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya soal ra'iyahnya itu. Demikian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab Sahihnya nomor 893. Jadi ini perkara yang sangat besar sesungguhnya. Semakin banyak orang-orang yang berada di bawah kekuasaan kita, maka semakin besar pertanggungjawaban kita. Karena yang akan ditanya bukan hanya diri kita, tapi orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita itu. Apakah sudah kita atur, sudah kita urus mereka itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita biarkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seharusnya kita mempersiapkan diri, ya. Dan akan menjadi aneh ketika kita sudah memahami konsep ini, ketika melihat orang-orang berlomba-lomba menjadi pemimpin yang mana kepemimpinannya itu tidak untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nanti hisab mereka itu di akhir. Ya, dia sendiri akan dihisab atas dirinya, dan rakyatnya itu juga akan menjadi tanggungannya nanti di yaumil hisab, sementara dia tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya. Maka betapa ini perkara yang serius. Tetapi anehnya banyak orang yang berlomba-lomba mengejar kekuasaan yang seperti ini. Wa na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, wa an Malik ibni al-Khuwairis. Ya, wa an Malik ibni al-Khuwairis radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Ataina ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun." Dulu kami pernah datang uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Fa'aqamna indahu isyrina yauman wa lailatan. Kemudian kami tinggal di Madinah gitu, maksudnya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mondoklah gitu kalau bahasa sekarang, selama 20 hari 20 hari 20 malam. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang penyayang, orang yang penuh belas kasih. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Maka ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ini sudah menduga kami ini sudah kangen rumah, kangen keluarga, ya. Beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami beritahukan kepada beliau tentang keluarga kami. Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'u ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'aqimu fihim wa'allimuhum. Tinggallah bersama mereka dan ajarilah mereka. Allimuhum. Maka di sini ada kata-kata allimuhum wa muruhum, ya, dan perintahkanlah mereka. Ya, perintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh agama. Ya. Maka di sini ada tanggung jawab bagi orang yang sudah tahu, ya, untuk menyelamatkan keluarganya. Dengan cara apa? Mengajarkan apa yang mereka ketahui itu kepada keluarganya dan memastikan mereka melakukannya.
allimuhum wa muruhum. Wa dzakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa perkara yang aku ingat atau yang tidak aku ingat. Jadi perawi hadis ini, ya, Malik bin Al-Khuwairis ini, ya, ingat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan beberapa petuah, tetapi beliau ragu, ada yang dihafal, ada juga yang tidak dihafal. Tapi yang beliau ingat itu disampaikan dalam hadis ini. Misalnya, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, setelah uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan alimuhum wa muruhum, lalu kemudian ada beberapa perkara yang oleh perawi hadis ini tidak diingat dengan baik. Ya. Lalu disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, betapa bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, beliau memerintahkan kepada para sahabatnya ini bukan dengan sholatlah sebagaimana aku sholat, tetapi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi penglihatan kalian itu seperti apa? Sudah cukup. So, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Jika telah datang waktu sholat, maka hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan azan, wal ya ummakum akbarukum. Ya, dan hendaknya orang yang paling sepuh di antara kalian menjadi imam. Nah, sekali lagi di dalam hadis ini ada perintah untuk mengajarkan dan mendidik keluarga agar mereka itu berada di jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, agar mereka menjalani kehidupan ini on the right track, di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, sehingga dengan itu mereka, ya, akan diselamatkan dari siksa api neraka. Berikutnya hadis yang terakhir, wa an Sabrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimus sabiyya salata binas sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna asyar. Rawahu Tirmidzi rahimahullahu taala fil Jami'. Dari Sabrah, beliau berkata radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, allimus sabiyya as-salata ibna sab'i sinin. Ajarilah anak-anak itu sholat pada saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha, dan pukullah mereka. Pukullah anak itu, ya, kalau meninggalkan sholat atau tidak mau melakukan sholat. Kapan? Ibna Asyar. Pada saat dia sudah berusia 10 tahun. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri dan keluarga. Dan hanya dengan itu seseorang bisa dikatakan selamat nanti di akhirat. Jika tidak, jika dia hanya mengurusi dirinya sendiri, tapi tidak peduli terhadap keluarganya, maka dia tidak akan selamat. Ya, karena berarti dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Demikian para hadirin rahmatullahi alaikum, bab ke-25 dari kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, amarallahul mu'minina biwiqayati anfusihim wa ahlihim adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan kemudahan di dalam melaksanakan perintahnya ini, yaitu perintah untuk menjaga diri dengan menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita dan menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka dengan cara mendidik, ya, dan memerintahkan mereka untuk teguh di atas dinul Islam, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.